Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Ruang Kursus. Oke, kali ini Ruang Kursus akan membahas tentang AutoCAD dua dimensi. Oke, jika ada yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Silahkan di-subscribe. Oke, jika sudah di-subscribe, terima kasih. Untuk kali ini, ruang kursus akan membahas tentang scale dan align. Seperti apakah itu align? Oke, mari kita lihat videonya ya. Nah, pertama-tama kita akan munculkan softwarenya dulu ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Oke, agar semakin giat untuk mengupload perintah-perintah yang mungkin ada yang belum tahu atau yang mungkin lupa seperti itu, oke? Oke, menu software AutoCAD-nya sudah tampil. Pertama-tama kita hilangkan dulu ya untuk kotak-kotaknya ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tab-tab yang ada di layar ini segala macam sudah dibahas semua ya. Jika Anda atau kalian yang belum tahu, mungkin cek aja di channel Ruang Kursus ini, di mana ada di video yang paling bawah itu dari pertama kali install sampai kita mempelajari eh, tab-tab yang ada di sini itu ada semua. Ya mungkin kalau yang belum tahu sama sekali mungkin bisa itu ya, bisa mencapai eh, yang seperti kursus di yang lain seperti itu ya. Oke, kali ini ruang kursus akan membahas tentang scale dan align. Oke, pertama-tama untuk yang scale terlebih dahulu, kita butuhkan yaitu rectangle. Oke, seperti biasa kita buat rectangle, ketik aja REC, enter, lalu klik di sini. Nah, seperti mau sembarang klik juga tidak apa-apa karena ini pembelajaran ya. Karena kalau misalkan mau sesuai ukuran juga saya saya kasih sesuai ukuran, misalkan 5, X-nya itu 5 dan Y-nya ketik aja tab. Nah, dia udah ke Y. Ketik tab dia udah ke Y. Oke. Dan ke Y-nya itu saya pengennya 3. Enter. Nah, seperti ini. Jadi X-nya 5, Y-nya 3. Tadi kan 5 tab, ketik aja tab 1 kali, lalu ketik 3, lalu enter, oke? Nah, setelah ini rectangle-nya sudah jadi, kita kopikan terlebih dahulu. Ketik CO, enter. Kita pilih objeknya, enter. Kita ambil titik pegangnya, ketik di sini. Saya ke bawahnya pengen 6. Oke, ketik aja 6, enter. Dan di sini kan sudah 6 ya. Jika di sini udah 6, berarti kalau ke bawah lagi 6 tambah 6 sama dengan 12. Enter. Nah, seperti ini. Oke. Dan di sini saya bikin satu lagi buat referensi ya. Klik sembarang aja. Lalu enter. Oke. Di sini saya bermain dengan scale. Oke. Nah, sekarang kita bermain dengan scale ya. Perintahnya ada di home, modify, lalu scale. Ketik scale, lalu pilih objeknya di sini, klik di sini, lalu enter. Lalu AutoCAD menyuruh kita pegang titik yang pertama. Anda mau pegang di sini atau di sini atau di sini juga tidak apa-apa, terserah Anda.
Saya pengen di sini, titik pegangnya di sini, klik di sini. Lalu, Anda scale-nya pengen berapa? Contohnya saya pengen 2 kali. Oke, ketik aja angka 2, lalu enter. Nah, wujud aslinya atau rectangle aslinya itu yang di sini. Kita udah scale ke 2 kali dari ini. Jadi, adalah ini, gitu. Tadi pertama 5, sekarang jadi 10. Tadi atasnya 3, jadi 6. Seperti itu, oke? Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk shortcutnya adalah ketik aja SC, enter. Ketik di sini, pilih objeknya, lalu enter. Pilih titik pegangnya, saya pengen di sini. Nah, ini juga bisa pakai angka. Oh, bukan angka, atau maksudnya desimal ya. Ya, desimal. Misalkan saya pengennya setengah. Setengah itu kan 1/2. Oke, 1/2. Jadi setengahnya dari nilai yang aslinya ya. Oke, ketik aja enter. Nah, jadi setengah dari ini adalah ini. Tadi kan 1/2 ya. Atau bisa juga Anda mengetik 0,5. Oke, ketik aja SC, lalu enter, lalu pilih objeknya, klik di sini, enter, ketik, pilih, bukan ketik ya, pilih titik pegangnya di sini, ya. Nah, kalian juga bisa mengisikan nomor angka, yaitu 0,5, 0,5 ya, sorry. Karena kalau di AutoCAD bukan 0, koma, tapi titik ya. 0,5 itu setengahnya. Ketik aja enter. Nah, seperti ini. Ini adalah rectangle yang aslinya. Dan ini yang sudah di scale. Ini yang 2 kali dari ini. Ini yang 1/2 dari ini. Dan ini 0,2 dari ini. Misalkan ada yang bingung, wah ini 1/3 berapa ya? 0, berapa ya misalkan. Atau 1/4 itu 0, berapa ya? Ketik aja di sini 1/4 misalkan seperti itu. AutoCAD bisa membaca hal seperti itu. Oke? Sudah mengerti kan? Nah, kemudian scale ini juga bisa dilakukan dengan cara kita copy terlebih dahulu ya untuk yang sebenarnya. Ketik CO, enter. Nah, ini di copy dulu ya. Enter. Titik pegangnya saya pengen di sini. Lalu saya pengen di sini, di copy di sini, lalu enter. Ketikan len. Ini contoh ya. Ini juga Anda bisa dispesifikasikan. Oke. Kadang kalau misalkan membuat crop gambar, saya pengen di sininya 15. Enter. Nah, kadang kalau membuat crop gambar itu ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar untuk media crop-nya ini. Ya, ini contohnya misalkan ini crop-nya. Dan ini itu misalkan crop yang udah ada ya. Jadi crop-nya ada 2 tapi scale-nya berbeda seperti itu. Ini gampang sekali kita samakan scale-nya untuk crop gambar ini, oke? Ketik aja. Untuk shortcut-nya scale itu SC ya. Ketik aja SC, enter. Kita pilih objeknya di sini. Oke, lalu enter. Klik titik pegangnya. Titik pegangnya itu harus di sini ya, harus sama. Ya, harus sama. Pastikan ini dan ini itu harus lurus. Oke? Sudah mengerti ya? Harus lurus, pastikan. Oke, kita titik pegangnya di sini, klik di sini. Nah, setelah ini lalu klik kanan. Klik kanan, lalu pilih reference. Klik. Nah, setelah klik reference ini, Anda disuruh pilih titik pegang pertama.
ya. Titik pegang pertama adalah ini. Klik di sini dan titik pegang kedua. Titik pegang kedua ini eh, N-nya itu di mana untuk titik pegang pertama ini? N-nya itu di sini kan? N di sini. Lalu klik di sini. Nah, lalu kita pengen menyamakan sesuai dengan garis yang udah ada. Misalkan saya kan ingin menyamakan ini nih ya. Berarti saya ingin menyamakan panjangnya seperti ini. Nah, panjangnya seperti ini. Berarti tinggal klik aja panjang di sini dengan polar, ya kan? Kita sudah menyamakan seperti ini. Klik di sini, berarti klik. Oke. Nah, ini kita sudah sama antara garis ini dan panjang ini, itu udah sama. Nah, kadang kalau bikin crop gambar ini ada yang berbeda, ada yang crop gambar itu ada beda scale-nya, seperti itu. Kalau ingin disamakan seperti ini. Oke, ada yang belum paham? Ya mungkin sekali lagi ya. Saya bikin rectangle-nya dulu, atau saya copy rectangle yang udah ada di sini ya. Ketik CO, enter, pilih barangnya, lalu saya pilih di sini, klikkan di sini. Oke, lalu enter. Oke, terus saya mau bikin line-nya di sini. Oke. Di sininya saya pengen 4 aja. Oke, enter. Ketikan SC. Perhatikan ya. Nah, ketika ketikan SC, pilih objeknya di sini, lalu enter. Nah, titiknya di sini, klik di sini. Nah, lalu pilih reference, klik kanan. Setelah klik kanan, pilih reference. Nah, pilih titik pegang yang pertama di sini dan titik pegang terakhirnya di sini. Lalu dispesifikan yang ingin disamakan. Lalu di sini. Oke, dengan polar kita sudah sama, lalu klik. Oke, nah setelah klik udah selesai, oke? Nah, setelah sudah selesai, udah jadi seperti ini contohnya, oke? Nah, lalu bagaimanakah untuk line ini? Ya. Nah, untuk line ini kita seperti ini line itu ya. Sama modelnya seperti scale, oke? Nah, kita hapus terlebih dahulu untuk yang ini ya. Oke. Nah, sudah dihapus, kita bikin rectangle seperti biasa. Ukurannya sembarang aja, ya. Ukurannya sembarang aja di sini, ya. Kita kopikan seperti ini ya. Enter, kita kopikan aja. Oke. Jika sudah, seperti ini ya. Ini hampir sama kayak scale, tapi agak berbeda. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, di sini kita juga butuh sembarang. Enter. Di sini juga kita butuh sembarang juga. Kita posisinya ngasal aja ya. Oke. Kita posisinya ngasal. Ini nggak usah sama juga nggak apa-apa. Klik di sini. Lalu saya di sini pilih 5. Nah, jangan 5 deh. Ya, jangan 5. Kita panjangkan dulu. 15. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang align. Perintahnya yaitu ada di sini. Di home, lalu modify, lalu align. Nah, inilah align. Align. Oke. Ketik aja align. Pilih objeknya di sini. Oke. Objeknya sudah dipilih, lalu tekan enter. Nah, lalu saya pilih titik pertama di sini. Lalu saya pengen dispesifikan di sini.
Oke, klik di sini, lalu titik kedua dari objek ini di sini, dan lalu titik kedua di sini. Oke. Nah, setelah udah, lalu ketik enter. Ketik enter sekali lagi. Nah, seperti ini. Jadi, untuk align ini fungsinya memindahkan ya. Jadi memindahkan yang sudah ada di sini ke bawah. Jadi rectangle ini dipindahkan ke garis ini. Seperti itu align ini, oke? Nah, kita lanjut lagi. Ketik aja AL, align itu shortcutnya AL, lalu enter. Pilih objeknya, lalu enter. Nah, saya pengen align ini saya pindahkan. Nah, pindahkannya ini, dia modelnya itu berdiri. Seperti ini ya. Oke. Klik di sini, lalu di sini. Klik di sini, lalu di sini. Oke, jika kelas sudah selesai, ketik aja enter, dan enter sekali lagi. Karena kita akan membuat no. Oke. Klik di sini juga nggak apa-apa, pilih no. Nah, seperti ini. Nah, dia itu otomatis memindahkan. Oke. Nah, ini juga bisa align ini sebagai scale. Misalkan saya pengen ininya itu menjadi 15, bawahnya ini jadi 15, oke? Seperti apakah itu? Coba ya, kita coba ketik aja align, yaitu AL, enter, lalu pilih objeknya di sini, lalu enter. Nah, ininya itu saya pengen 15 ya. Nah, klik aja di sini, klik di sini, titik pertama ke titik garis pertama, oke. Titik kedua objek, lalu titik kedua garis yang ini, oke. Nah, jika sudah, klik kanan, lalu yes. Yes, nah, jadi seperti ini, oke. Seperti ini. Jadi, si berdirinya itu dia 15, oke? Nah, udah 15 sudah seperti ini, oke? Sudah pahamkah untuk align ini? Jadi dia memindahkan ya, oke? Nah, kita coba sekali lagi, oke? Pilih aja rectangle, REC. Rectangle-nya saya di sini, sembarang aja, terserah. Ketik line di sini. Saya line-nya ini agak miringnya itu miring banget gitu. Nah, miringnya miring begini. Oke. Nah, saya ingin itu dia berdiri tapi posisinya miring. Seperti itu, oke. Ketik aja AL, enter. Pilih objeknya ini, lalu enter. Jadi dia miring berdiri gitu ya. Ketik di sini, lalu di sini, dan ketik di sini, lalu di sini. Oke. Nah, jika sudah, tekan enter, lalu no atau enter sekali lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia memindahkan, oke? Sudah pahamkah untuk perintah align ini ya? Oke, jika sudah paham, terima kasih sudah melihat video tutorial ini. Jangan lupa subscribe di ruang kursusnya. Oke, jika sudah di-subscribe, terima kasih. Jangan lupa ya di-subscribe agar videonya ini semakin berkembang dan channelnya juga semakin berkembang. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, terima kasih.